Matematika kelas 10 SMA. Hari ini kita akan mempelajari barisan aritmatika. Nah, anak-anak, mengapa kita perlu mempelajari barisan aritmatika? Apa sih manfaatnya kita mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, perhatikan ilustrasi berikut ya. SMA Negeri 1 Bitung akan menyelenggarakan pentas seni di sebuah gedung. Panitia hendak mengatur posisi kursi untuk pertunjukan. Terdapat 10 kursi di bagian paling depan. Banyaknya kursi pada baris-baris berikutnya selalu lebih banyak 4 kursi dibanding baris sebelumnya. Nah, jika terdapat 12 baris kursi, tentukan banyaknya kursi pada baris ke-12. Nah, untuk menjawab persoalan ini, ternyata kita bisa menggunakan rumus barisan aritmatika loh. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk itulah kita akan mempelajarinya pada materi kali ini. Jadi, apa itu barisan aritmatika? Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang barisan aritmatika, Mem akan mengingatkan kalian tentang materi barisan bilangan sebagai materi prasyarat sebelum kita mempelajari barisan aritmatika. Nah, materi barisan bilangan ini sudah tidak asing lagi bagi kalian karena sudah pernah kalian dapat saat ada di bangku SMP. Nah, Mem sekedar mengingatkan kembali ya. Jadi yang dimaksud dengan barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Nah, misalnya ada contoh di sini barisan bilangan yang dibentuk oleh bilangan-bilangan 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Nah, barisan bilangan ini mempunyai aturan tertentu. Sehingga jikalau kita ingin menentukan baris selanjutnya atau bilangan selanjutnya setelah 15, kita dapat menentukannya berdasarkan aturan yang membentuk barisan bilangan ini. Nah, jadi kita perlu memeriksa aturan apa yang membentuk barisan bilangan ini. Nah, sekarang kita perhatikan untuk bilangan yang pertama, yaitu di sini ada bilangan 3 ya. Nah, bilangan 3 kemudian selanjutnya ada bilangan 5. Nah, berarti dari 3 ke 5 ini berarti itu ditambahkan 2 ya. Ya, jadi di sini ditambah 2. Selanjutnya, dari 5 ke 7, nah itu juga ditambah 2. 7 ke 9 juga ditambah 2. 9 ke 11 juga ditambah 2. 11 ke 13 juga ditambah 2. Dan 13 ke 15 juga ditambah 2. Nah, jadi setelah kita memeriksa, ternyata dari bilangan yang satu ke bilangan selanjutnya itu selalu ditambahkan 2. Nah, sehingga kalau kita mau menentukan bilangan selanjutnya setelah 15, berarti dengan mudah kita tinggal menambahkan 2 ya. Kita tambahkan 2 sehingga bilangan selanjutnya adalah, ya, benar sekali, 17. Oke, selanjutnya ada contoh seperti ini lagi. 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Nah, ini juga merupakan barisan bilangan yang memiliki aturan tertentu. Nah, kita akan memeriksa aturan apa yang membentuk barisan bilangan ini. Nah, kita periksa dari baris atau bilangan pertama ke bilangan kedua. Nah, 2 ke 4 itu ditambahkan 2 juga ya, 2 ditambah 2, 4. Nah, tapi kita periksa lagi untuk bilangan selanjutnya. Jadi dari 4 ke 8, apakah itu juga ditambahkan 2? Nah, ternyata tidak ya, 4 ditambah 2 bukan 8, tetapi 6. Berarti ada aturan lain ya untuk barisan bilangan ini. Kita periksa kembali untuk 2 ke 4. Selain ditambahkan 2, 2 ke 4 itu juga merupakan dikali 2 ya. Jadi 2 ke 4 itu bisa juga
dikalikan 2. Nah, kemudian kita periksa lagi. Dari 4 ke 8, apakah sama itu dikali 2? Ya, ternyata sama ya. 4 ke 8 juga dikali 2. Selanjutnya 8 ke 16 juga dikali 2. 16 ke 32 juga dikalikan 2. Sehingga kalau kalian mau menentukan bilangan selanjutnya, dengan mudah kalian tinggal mengalikan 32 dengan 2. 32 dikali 2 hasilnya? Iya, benar sekali, 64. Misalkan kalian mau mencari bilangan selanjutnya setelah 64. Ya, tinggal kalikan 2 saja, karena kita sudah tahu bahwa aturan yang membentuk barisan bilangan ini adalah dari baris yang satu ke baris selanjutnya adalah dikalikan 2. Berarti 64 dikali 2 hasilnya adalah, ya, 128. Begitu seterusnya ya. Nah, contoh berikutnya. Nah, di sini juga ada suatu barisan bilangan. Seperti ini. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Nah, anak-anak, adakah yang tahu aturan apa yang memenuhi atau membentuk barisan bilangan ini? Nah, kalau kalian cermati dengan baik-baik, perhatikan bahwa barisan bilangan ini dibentuk dari penjumlahan dari 2 baris sebelumnya. Nah, misalnya perhatikan baris ketiga itu adalah 2 ya. Nah, 2 ini merupakan penjumlahan dari 1 ditambah 1 atau 2 baris sebelumnya. Nih ya, 1 ditambah 1 hasilnya 2. Selanjutnya, untuk bilangan 3 itu merupakan penjumlahan dari 2 baris sebelumnya, yaitu 1 ditambah 2. Yang ini. Selanjutnya, untuk bilangan 5 itu merupakan 2 ditambah 3, hasilnya 5. Selanjutnya 3 ditambah 5, hasilnya 8. 5 ditambah 8, hasilnya 13. 8 ditambah 13, hasilnya 21. Selanjutnya untuk menentukan baris selanjutnya tinggal kalian jumlahkan ya. 13 ditambah 21, hasilnya adalah 34. Nah, selanjutnya misalnya mau menentukan lagi bilangan setelah 34, ya tinggal jumlahkan 21 ditambah 34. Hasilnya adalah 55. Oke. Nah, jadi itulah yang disebut barisan bilangan ya. Untuk ketiga barisan bilangan ini, masing-masing memiliki aturan tersendiri ya. Jadi itu yang disebut dengan barisan bilangan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Nah, kita mulai dengan definisi barisan aritmatika. Barisan aritmatika dapat didefinisikan sebagai suatu barisan bilangan yang tiap-tiap pasangan suku yang berurutan mengandung nilai selisih yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Di sini ada suatu barisan bilangan, yaitu 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Nah, anak-anak, kita akan memeriksa apakah barisan bilangan ini merupakan barisan aritmatika. Nah, untuk menentukan apakah ini barisan aritmatika atau tidak, berarti kita harus kembali ke definisi. Nah, yang menjadi kata kunci di sini adalah tiap-tiap pasangan suku yang berurutan mengandung nilai selisih yang sama. Nah, perhatikan dalam definisi ini muncul kata suku. Nah, apa sih yang dimaksud dengan suku? Jadi, bilangan-bilangan yang membentuk suatu barisan itu disebut suku. Nah, jadi semua bilangan ini merupakan suku-suku dari barisan. Nah, suku-suku barisan ini disimbolkan dengan huruf U, di mana suku pertamanya disimbolkan U1, suku kedua disimbolkan dengan U2, suku ketiga disimbolkan dengan U3, dan seterusnya ya sampai suku ke N disimbolkan dengan UN. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa suku pertama atau U1-nya adalah 3. Suku kedua atau U2-nya adalah 5,
suku ketiga atau U3-nya adalah 7, dan seterusnya. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan suku ya. Simbolnya menggunakan huruf U. Kemudian, nah sekarang kita akan memeriksa apakah ini merupakan barisan aritmatika. Nah, perhatikan tiap-tiap pasangan suku yang berurutan mengandung nilai selisih yang sama. Nah, itu berarti kita akan memeriksa apakah suku yang berurutan itu memiliki nilai selisih yang sama. Jadi seperti ini, kita akan memeriksa apakah U2 dikurangi U1 itu hasilnya sama dengan U3 dikurangi U2, hasilnya sama dengan U4 dikurangi U3, dan seterusnya sampai dengan UN dikurangi UN kurang 1 atau suku ke N dikurangi suku sebelumnya. Apakah dia mempunyai nilai selisih yang sama, di mana selisih yang sama itu disebut beda. Bedanya disimbolkan dengan huruf B kecil. Nah, jadi kita akan memeriksa barisan bilangan ini apakah merupakan barisan aritmatika. Nah, kita lihat. U2 dikurangi U1, suku kedua dikurangi suku pertama. 5 kurang 3, hasilnya adalah 2 ya. Selanjutnya, jadi U2 kurang U1, 5 dikurangi 3. Selanjutnya U3 dikurangi U2, 7 dikurangi 5. Dan seterusnya ya, U4 kurang U3, 9 dikurangi 7. Nah, ini semua hasilnya adalah, ya sama ya, dia hasilnya adalah 2. Jadi setiap pasangan suku yang berurutan pada barisan bilangan ini mempunyai nilai selisih yang sama, atau dapat kita katakan barisan ini memiliki beda atau B sama dengan 2. Nah, jadi berdasarkan definisi, maka barisan bilangan ini merupakan barisan aritmatika. Karena dia memiliki selisih yang sama dari setiap pasangan suku yang berurutan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Tentukan beda masing-masing dari barisan aritmatika berikut. Nah, di sini ada barisan aritmatika 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Nah, jadi untuk menentukan beda, tinggal kalian pilih salah satu pasangan suku yang berurutan ya, karena di sini sudah disebutkan bahwa ini merupakan barisan aritmatika. Kita akan menentukan bedanya. Nah, kalian bisa ambil suku kedua dikurangi suku pertama. Misalnya, U2 dikurangi U1, berarti 16 dikurangi 8. Hasilnya 8. Misalnya mau ambil U4 dikurangi U3. Berarti suku keempatnya di sini adalah 32 dikurangi 24. Hasilnya 8. Sama ya. Berarti barisan ini memiliki beda atau B sama dengan 8. Selanjutnya, ada barisan bilangan 3, min 2, min 7, min 12, min 17, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan bedanya juga terserah kalian mau ambil salah satu pasangan suku yang berurutan yang mana. Misalnya di sini Mem akan mengambil suku kelima dikurangi suku keempat. Berarti U5 dikurangi U4. Suku kelimanya adalah min 17. Dikurangi suku keempatnya adalah min 12. Nah, berarti ini minus 17. Nah, karena di sini minus dengan minus, berarti dia ketemu jadi positif. Berarti ini menjadi minus 17 ditambah 12. Nah, minus 17 ditambah 12 hasilnya adalah minus 5 atau negatif 5. Berarti barisan bilangan ini mempunyai beda atau B sama dengan minus 5. Oke, jadi paham ya cara menentukan beda pada barisan aritmatika. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari cara menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, mengapa kita perlu mempelajari cara menentukan suku ke N dari barisan aritmatika? Nah, perhatikan kembali barisan bilangan berikut. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Nah, tadi kita sudah memeriksa ya bahwa ini merupakan barisan aritmatika dengan beda atau B sama dengan 2. Maka ketika kita mau menentukan suku selanjutnya, tinggal kita tambahkan 2 ya.
Jadi setelah 15 berarti adalah 17. Setelah 17, ya 17 ditambah 2 hasilnya 19. Selanjutnya, suku selanjutnya berarti 21, suku selanjutnya 23, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan seperti ini. Tentukan suku ke-100 dari barisan aritmatika tersebut. Nah, jadi di sini kita mau menentukan suku ke-100. Nah, anak-anak, bisa saja kita menentukan suku ke-100 dengan cara manual seperti yang tadi ya. Kita tambahkan setiap suku dengan 2. Tapi pastinya untuk sampai ke suku ke-100 akan memerlukan waktu yang lama. Nah, ada cara efisien untuk bisa menentukan suku ke-100, yaitu dengan menggunakan rumus dari barisan aritmatika. Nah, seperti apa rumusnya? Oke, jadi sekarang kita akan menentukan rumus untuk suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa secara umum suatu barisan aritmatika itu memiliki bentuk seperti ini. U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai dengan UN. Atau suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Nah, anak-anak, suku pertama atau U1 itu bisa juga disimbolkan dengan A atau U1 sama dengan A. Nah, jika U1 sama dengan A, dan kalian sudah mengetahui bahwa barisan aritmatika itu memiliki selisih yang sama ya, atau memiliki beda yang sama. Berarti, jika U1-nya sama dengan A, maka U2-nya dapat kita peroleh dari A ditambah B, atau suku pertama ditambah dengan beda. Selanjutnya untuk U3 berarti merupakan penjumlahan U2 ditambah B. Nah, perhatikan untuk U2 di sini kita sudah mendapatkan persamaannya seperti ini. U2 itu merupakan A tambah B. Maka U2-nya dapat kita ganti dengan persamaan ini. Menjadi A tambah B ditambah B. Nah, variabel yang sama kita jumlahkan. B ditambah B. Berarti hasilnya 2B sehingga menjadi A tambah 2B. Selanjutnya untuk U4. Nah, itu juga bisa didapat dari U3 ditambah B. Selanjutnya U3 kita ganti dengan persamaan yang ini. Nah, sehingga dia menjadi A tambah 2B ditambah B. 2B dan tambah B bisa kita jumlahkan ya, hasilnya 3B. Sehingga menjadi A tambah 3B. Begitu juga U5. Bisa diperoleh dari U4 ditambah B. Nah, U4-nya kita ganti lagi dengan persamaan yang ini, A ditambah 3B. Sehingga menjadi A tambah 3B ditambah B. 3B ditambah B, 4B. Sehingga menjadi A tambah 4B. Nah, begitu seterusnya sampai dengan UN. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan, untuk setiap suku, kita perhatikan setiap suku di sini, dengan koefisien B-nya, dengan variabel B-nya ya, variabel B-nya. Nah, perhatikan untuk U1 sama dengan A. Nah, di sini tidak mengandung B ya, berarti B-nya itu 0. Selanjutnya untuk U2. U2 itu persamaannya adalah A tambah B. Nah, B di sini koefisiennya adalah ya 1 ya, tapi biasanya satunya itu tidak dituliskan. Selanjutnya untuk U3, koefisien B-nya adalah 2. U4, koefisien B-nya adalah 3. Begitu juga U5, koefisien B-nya adalah 4. Nah, berarti setiap suku ternyata terjadi penurunan atau dikurangi 1 untuk koefisien B-nya ya. Jadi U1-nya sama dengan A, U2-nya A tambah B, U3-nya A tambah 2B, U4-nya A tambah 3B, dan U5 A tambah 4B. Sehingga untuk UN-nya dapat kita rumuskan seperti ini. UN merupakan UN kurang 1 ditambah B. Sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Karena ingat ya, setiap suku dia dikurangi 1 pada koefisien B-nya. Sehingga kalau sukunya N, berarti koefisien B-nya N kurang 1. Sementara A-nya tetap ya.
Nah, jadi rumus umum dalam menentukan suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Di mana UN ini merupakan suku ke N, A-nya adalah suku pertama, N-nya adalah nomor suku, dan B adalah beda. Nah, rumus ini yang perlu kalian hafal dan juga pahami. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, anak-anak, untuk contoh soal ini kita akan membahas ilustrasi yang memberikan pada saat awal materi tadi. Masih ingat nggak? Nah, jadi contoh soalnya seperti ini. SMA Negeri 1 Bitung akan menyelenggarakan pentas seni. Panitia hendak mengatur posisi kursi untuk pertunjukan. Terdapat 10 kursi di bagian paling depan. Banyaknya kursi pada baris-baris berikutnya selalu lebih banyak 4 kursi dibanding baris sebelumnya. Jika terdapat 12 baris kursi, tentukan banyaknya kursi pada baris ke-12. Nah, untuk menjawab persoalan ini, terlebih dahulu kalian harus memodelkan soal ini ke dalam model matematika. Nah, jadi yang pertama kita lihat apa saja sih yang diketahui di sini. Nah, perhatikan di sini terdapat pernyataan seperti ini. Terdapat 10 kursi di bagian paling depan. Nah, bagian paling depan itu berarti menandakan baris pertama. Atau kalau dalam barisan Jadi kalau dalam barisan aritmatika, baris pertama itu disimbolkan dengan U1 atau A ya. Jadi bisa kita menggunakan U1 atau A. Berarti A-nya adalah 10. Karena di soal pernyataannya terdapat 10 kursi di bagian paling depan. Selanjutnya perhatikan pernyataan berikutnya. Banyaknya kursi pada baris-baris berikutnya selalu lebih banyak 4 kursi dibanding baris sebelumnya. Nah, berarti kalau dalam barisan aritmatika ini merupakan beda atau B. Berarti bedanya atau B adalah 4. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaannya, jika terdapat 12 baris kursi, tentukan banyaknya kursi pada baris ke-12. Nah, berarti yang ditanyakannya adalah U12 atau suku ke-12-nya ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakannya menggunakan rumus barisan aritmatika. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwa rumus untuk menentukan suku ke N-nya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, sekarang kita mau mencari U12, suku ke-12. Berarti U12 sama dengan A ditambah N-nya kita ganti 12 ya. Berarti 12 kurang 1 dikali B. Selanjutnya kita tinggal mengganti koefisien A dan B dengan yang sudah diketahui. Berarti U12 sama dengan A tambah 11B. U12, A-nya kita ganti 10 ya. Jadi U12 sama dengan 10 ditambah 11, B-nya kita ganti 4. Berarti 11 dikali 4. Nah, kemudian sesuai dengan aturan perhitungan, operasi perhitungan, berarti kita kerjakan yang ini. Yang ini terlebih dahulu ya, 11 dikali 4. Berarti U12 sama dengan 10 ditambah 11 kali 4 itu hasilnya adalah 44. Sehingga U12 adalah 54. Nah, jadi kita sudah menemukan jawaban dari persoalan di atas. Berarti banyaknya kursi pada baris ke-12 adalah 54 kursi. Nah, jadi anak-anak ternyata ada permasalahan-permasalahan di kehidupan sehari-hari yang ternyata bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus dari menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Oke, sekarang untuk lebih memahami tentang barisan aritmatika, kita akan membahas bersama contoh yang kedua. Soalnya atau contoh soalnya seperti ini. Tentukan rumus suku ke N serta suku ke-20 dari barisan 5, min 2, min 9, min 16, dan seterusnya.
Nah, jadi di sini kita lihat dulu hal-hal yang diketahui ya, apa-apa yang diketahui. Jadi diketahui di sini suku pertama atau A-nya adalah 5 ya. Kemudian bedanya. Nah, beda misalnya terserah mau ambil pasangan suku berurutan yang mana ya. Di sini kita ambil U2 dikurangi U1. Berarti minus 2 dikurangi 5. Hasilnya adalah minus 7. Berarti B-nya adalah minus 7. Selanjutnya yang ditanyakan ada 2 ya. Yang pertama rumus suku ke N atau UN-nya. Kemudian yang kedua adalah suku ke-20 atau U20. Oke, kita akan menyelesaikannya satu persatu. Yang pertama untuk mencari rumus umumnya ya atau rumus suku ke N-nya. Nah, kita tetap pakai rumus yang tadi kita sudah pelajari. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, sekarang tinggal kita masukkan yang diketahui. Berarti A-nya kita ganti 5 dan B-nya kita ganti minus 7. Sehingga menjadi UN sama dengan 5 ditambah N kurang 1 dikali minus 7. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang perkalian ya. N kurang 1 dikali minus 7. Nah, ini kita kerjakan dengan menggunakan sifat distributif ya. Berarti N kurang 1 dikali minus 7. Nah, berarti kita kalikan dulu N dengan minus 7. N kali minus 7 itu minus 7N. Kemudian selanjutnya ini. Minus 1 dikali minus 7. Minus dikali minus berarti dia akan menghasilkan positif. Berarti minus 1 dikali minus 7 hasilnya positif 7. Nah, sehingga UN-nya sama dengan 5 ditambah minus 7N. Kita pakai tanda kurung ya di sini. Ditambah 7. Nah, selanjutnya tinggal kalian jumlahkan 5 ditambah 7 adalah 12. Kemudian ini plus dengan minus kan dia jadi minus. Berarti hasilnya adalah UN sama dengan 12 kurang 7N. Nah, itu adalah rumus UN-nya. Nah, setelah kita dapat rumus UN-nya, kita dapat menentukan suku ke-20 atau U20. Tinggal pakai rumus UN sama dengan 12 kurang 7N. Sehingga U20 sama dengan 12 kurang 7, N-nya kita ganti dengan 20. 7 dikali 20. Berarti U20 sama dengan 12 dikurangi 140. U20 adalah minus 128. Nah, jadi rumus suku ke N adalah UN sama dengan 12 kurang 7N dan suku ke-20-nya adalah minus 128. Nah, gimana anak-anak? Mudah bukan? Yang penting di sini kalian harus memahami dan menghafal rumus yang ini ya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya akan ada latihan soal yang akan memberikan selamat mengerjakan. Terima kasih.